Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, impartasi seperti ini tujuannya adalah satu, mengkomunikasikan kebenaran. Yang kedua, mengimpartasikan spirit supaya para pelayan Tuhan di GMM mengerti visi misi dan memiliki spirit yang sama kita semua. Ya, pengertiannya benar, spiritnya sama benar, maka kita akan efektif dipakai Tuhan. Kita baca dahulu pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan langsung ke ayat 19 ya dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perintah Tuhan itu begini. Perintahkan kepada kita semua. Dalam konteks hari ini, dalam konteks kita, yaitu GMM. Gereja, bukan sebagai organisasi, tapi sebagai persekutuan orang percaya. Ya, gimana itu GMM? Gitu ya. Nah, GMM ini terdiri dari para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat tentunya. Ya. Jadi GMM ini bisa pelayan Tuhan dan seluruh jemaat. Ngomong-ngomong ada yang mendengarkan di Batam, karena kita sudah ada GMM Batam, 2 lokasi ya. Jadi, nah melalui inilah maka ini harus menyebar ke seluruh dunia. Kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian semua, baik pelayan Tuhan maupun jemaat, harus mengerti bahwa kita itu menjadi bagian dalam gerakan besar ini. Ya, kemanapun kita pergi, pasti dikenal orang. Kalau orang bertanya, bergereja di mana? GMM, oh yang itu. Nah itunya itu apa? Jangan yang itu kacau ya. Nanti makin hari makin penyebarannya makin luas. Ya. Makanya kita tidak buru-buru buka cabang banyak-banyak, enggak. Kalau ada orang bertanya, bisa enggak Pak saya bergabung? Belum bisa. Ya. Kecuali kasus khusus saya sudah kenal lama dan sudah mandiri, berdiri sendiri secara finansial. Dan teologinya mau ngikut kita, ya itu lain lagi ya. Tapi kalau belum bisa mendukung pusat, jangan bergabung. Sebab pusat juga belum kuat, baru lahir. Ya, ini, nah, kenapa GMM lahir? Ya itu kita sudah tahu lah ya. Kondisikan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita lahirlah GMM. Nah, visi misinya, inilah yang kita perlu berjalan bersama-sama, dikomunikasikan, sehingga Bapak Ibu menjadi agennya Tuhan kemanapun pergi. Bisa menjelaskan apa itu GMM. Ya, itu logo tidak sembarangan loh. Itu bukan saya ngarang, itu tiba-tiba dapat pencerahan gitu. Kenapa kita pakai istilah mula-mula? MM-nya dulu nih. Bapak Ibu tentu tahu perjalanan teologi, perjalanan gereja, sejarah gereja. Ketika zaman Tuhan Yesus, kemudian berjalannya waktu, sampai hari ini,
ada banyak sekali teologi. Alkitabnya satu, Tuhan Yesusnya satu, tapi tafsirnya macam-macam. Orang menafsirnya begini kali, begitu kali gitu. Ya. Sehingga di perjalanan sini ada yang namanya konsili. Konsili-konsili merumuskan Tritunggal itu seperti ini loh. Nanti ada yang tidak sesuai, begini, begitu, begini, begitu. Lalu ada penyimpangan lagi. Lalu di sini ada reformasi. Lalu lain-lain, banyak sekali tuh. Ada teologi Calvinis, ada Arminian, gereja denominasi banyak sekali gitu. Hari ini aja masih ribut banget. Kalau debat lihat aja di YouTube, nggak karu-karuan. Ya, hari ini padahal tahunnya sudah 2025. Padahal di sini tahun anggap aja 4 sebelum Masehi. Kalau Tuhan Yesus sampai ke sekitar 30 lah ya, Masehi. Sekitar. Sudah berapa ya? Sudah 2000 tahun lebih. Saya diberi pencerahan oleh Tuhan bahwa udah gak usah ribut-ribut. Itu semua kan tafsir. Kembali saja ke mula-mula. Gereja mula-mula. Gereja mula-mula zaman dulu itu Alkitab, pakai Alkitab itu. Belum ada kan tafsir macam-macam. Nah kita pakai Alkitab saja. Jadi gak usah ribut dengan berbagai macam tafsir. Nah, ada orang salah mengerti. Dia pikir gereja mula-mula itu gereja ortodoks. Bukan. Mula-mula di sini adalah mula-mula kebenarannya. Sebelum ditafsir berbagai macam. Alkitab maksudnya. Alkitab kan yang paling awal tuh. Nah, jadi pakai Alkitab saja. Sebab kalimat-kalimat di Alkitab itu banyak yang eksplisit. Eksplisit tahu ya maksudnya ya. Tidak usah ditafsir. Oh begitu, gitu aja. Nah kalau yang rumit-rumit kan perlu ditafsir. Yang gampang-gampang aja sudah banyak. Sudah cukup untuk membangun kebenaran. Sudah cukup. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, GMM percaya Tritunggal? Ya kita percaya Alkitab saja. Loh bagaimana itu? Ya kita baca aja Alkitab. Karena Allah itu Esa. Esa pula pengantaranya. Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus mengutus, Bapa juga mengutus, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi ada berapa pribadi? 3 pribadi. Tadi itu kan jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gak usah dirubah-rubah. Ada 3 pribadi, udah begitu aja. Tapi sama, tapi ini dan ya itu terserah kamu lah. Kita gak usah debat soal tafsir, tapi aku percaya ada 3 pribadi. Ya. Itu yang pasti benar, karena Alkitab ngomongnya begitu. Nah, pilar yang pertama, ini nggak tahu kenapa semua jadi pas loh, padahal nggak saya rencanakan loh. Pilar yang pertama itu, apa saudara? Takut akan Tuhan. Mula-mula itu, gereja mula-mula itu pasti takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Bukan ketakutan, ada Tuhan Yesus takut. Bukan. Hormat. Sama gurunya, sama Tuhannya. Hormat. Dia suka dekat Tuhan. Nggak mau jauh-jauh. Dia takut kalau Tuhan tidak berkenan dalam dirinya. Takut kalau aku tidak berkenan bagi Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Itu takut akan Tuhan itu begitu. Aku takut buat dosa. Aku sangat mengasihi guruku ini, Tuhanku ini. Itu takut akan Tuhan itu. Sudah kita khotbahkan ya, panjang lebar ya. Nah itu pilar yang pertama. Bagi yang bergabung di Batam harus mengikuti. Sebab syarat utama jadi cabang GMM itu mengikuti teologi kita dan mendukung GMM pusat. Ya. Oke. Jadi yang pilar pertama itu takut akan Tuhan. Itu didapat dari mula-mula ini. Pilar pertama. Hari ini kita akan bahas pilar kedua. Pilar kedua itu ternyata ada di
di logonya itu juga. Ya, perhatikan logonya. Pilar yang kedua itu ini, saudara. Yang jadi pertanyaan banyak orang, itu kenapa sih huruf G kok tiduran gitu? Kebetulan hurufnya seperti G gitu ya, GMM kok G-nya ditidurin gitu. Itu bukan huruf G tidur, saudara. Bukan. Jadi ada yang namanya begini. Saudara kalau baca kitab Kejadian pasal 28, ayat 16 dan 19. Di situ ada kata Betel. Betel ya. Betel. Jadi di situ ada huruf begini. Betel. Betel. Ya. Betel. Ini bacanya Betel. Dari kanan ke kiri ya bacanya ya. Betel. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Betel. Artinya apa? Rumah Allah. Bet itu rumah. Rumah Allah. Atau bait Allah. Boleh juga. Ya, rumah itu bait. Nah ini, huruf bet ini, itu piktogramnya begini. Ini bet. Ini kalau zaman dulu, dulunya, kunonya, nggak gini bentuknya. Berupa gambar. Gambarnya itu begini. Gambar rumah katanya. Nggak tahu ini rumah dari mana ya. Rumah zaman dulu mungkin begini. Jadi masuk terus ada ruangan gitu. Mungkin. Gambarnya. Jadi ini bet. Jadi ini bet. Bet, bait, rumah, bait. Gereja. Gereja mula-mula. Bait Allah. Ya. Nah, jadi pilar kedua. Bait Allah, rumah Allah. Belum selesai. Apanya yang rumah Allah? Gedungnya ini? Bukan. Bukan. Kan kita lagi bicara nilai-nilai GMM nih. Yang pertama, aku takut akan Tuhan. Yang kedua, ingat. Tubuhmu bait Allah. Bukan gedungnya ini. Tubuh kita itu bait Allah. Nanti dikotbahkan khusus. Ingat ya, tubuh kita bait Allah. Bait Roh Kudus. Di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Artinya kita kemanapun, ingat ini bait Allah. Jangan ngomong sembarangan. Ada Roh Allah dalam diri kita. Jangan takut terhadap apapun. Ya, meskipun semua sedang belajar nih, tapi nilai-nilai ini saya komunikasikan. Jadi supaya semua orang sama, iya aku bait Allah. Pilar kedua, bait Allah. Kalau tubuhku ini bait Allah, baik aku makan, minum, apapun kulakukan untuk Tuhan. Rumah Allah ada dalam diriku. Ya, zaman dulu bait Allah di Yerusalem, semua orang boleh masuk nggak? Nggak boleh. Imam boleh masuk ruang Maha Kudus? Enggak boleh. Hanya imam besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus. Sekarang ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan gunakan tubuh kita sebagai alat kelaliman. Tetapi sebagai senjata kebenaran. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tubuhmu bait Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pilar kedua. Jadi bukan soal teori. Kemanapun kita pergi, aku ada Roh Kudus dalam diriku. Tubuhku bait Allah. Jangan berpikir gini, aku bukan pendeta. Sama aja semuanya, bait Allah. Apalagi kalau berani ngaku ke luar, saya jemaatnya GMM. Tubuhnya bait Allah. Semua orang jawab tahu begitu, iya tapi enggak serius. Kita harus serius. Hidup kita harus dipakai oleh Tuhan. Alkitab berkata, tubuhmu bait Allah. Jangan dipakai untuk perselingkuhan. Oh tapi aku enggak selingkuh Pak. Kita tidak bicara cuma selingkuh soal fisik.
Selingkuh soal rohani. Kau punya berhala lain dalam pikiranmu itu, dalam hatimu itu. Kekayaan, kekuasaan, seks, apalagi. Kau berhalakan semua itu, harga diri. Nggak bisa jadi alat di tangan Tuhan, orang seperti itu. Makanya kita kosongkan diri. Tubuhku bait Allah. Pilar kedua ya. Nanti dikhotbahkan khusus panjang lebar. Tapi saudara harus tahu, satu, takut akan Tuhan, dua, tubuh kita bait Allah. Kalau kita mengerti ini dan menghidupinya, itu luar biasa. Gak ada lagi itu suami bentak-bentak istrinya, gak ada. Kamu itu tubuhmu bait siapa itu? Rumah Allah atau rumah setan itu? Kok keluarnya gak karu-karuan mulutnya? Iya kan? Kalau tubuhku bait Allah, oke Tuhan, kan begitu. Nah makanya semangat saudara. Ya, nggak penting jabatan. Oh tapi bukan pendeta, saya bukan pelayan. Nggak penting, sama semua. Nanti pada waktunya semua harus dipakai Tuhan pada waktunya. Makanya belajar. Di sini itu pembelajaran di GMM tuh. Saudara tahu kan, GMM ini baru lahir, masih kecil. Justru kecil itu enak. Small is beautiful kata orang. Iya enggak? Di dalam dunia apapun organisasi, kalau kecil itu enak. Kenapa? Lincah. Makanya kalau perusahaan udah gede banget, udah nggak bisa berkembang. Kenapa? Birokrasinya udah ruwet. Di dalamnya berantem, udah nggak karu-karuan gitu, udah nggak kemana-mana. Mumpung masih kecil, ayo sama-sama. Ini kesempatan ini langka. Langka banget ini, kayak begini nih. Yang ada kan didikte, doktrinnya begitu. Ya, tiap minggu dikasih selebaran, ikutin itu, ya. Gak bisa maju kita. Gak bisa kita kembali ke mula-mula. Pencerahan dari Tuhan, Tuhan mau kasih, ya udah diduluin sama sinode. Ngerti gak maksud saya? Wah gak bisa itu begituan. Pencerahan dari Tuhan itu setiap saat, tapi sesuai Alkitab tentunya. Yang gak sesuai Alkitab itu pasti pikiran manusia itu. Pasti. Makanya ingat mula-mula. Menurutku enggak, menurut mula-mula, menurut Alkitab. Ya. Banyak orang bicara soal back to the Bible. Ngomongnya tok. Setelah diajak ngomong, wah ke sana kemari dia. Enggak karuan. Waduh. Pagi ini akan jadi sejarah ini, pilar kedua. Tapi pilar kedua enggak bisa sesingkat ini juga. Nanti dikhotbahkan lagi, diputar lagi. Bait Allah itu apa? Nanti minggu keberapa ada atau bulan depan ya. Bait Allah ketiga nanti dikhotbahkan. Itu ada hubungan dengan ini pilar kedua nih. Bait Allah ketiga. Ya. Itu hubungannya dengan ini nih. Nanti pilarnya 3 dong. Yang ketiga tentu saja ini. Ini satu kesatuan. Ini. Nanti akan kita bahas di impartasi berikutnya ya. Pilar ketiga. Pilar kedua dulu dihayati, Bet-El. Saudara tahu nggak ketika Adam mula-mula, tubuhnya itu bait Allah. Ada nggak gereja di zamannya Adam? Nggak ada. Tubuhnya itu bait Allah. Tuhan beserta dia. Setiap saat bicara. Nggak ada liturgi, nggak ada. Ritual nggak ada. Persembahan duit dan nggak ada, duit nggak ada juga duit, ya kan? Dengan berkembangnya waktu menjadi ritual karena jatuh dalam dosa kan, menjadi ritual akhirnya. Tetapi Tuhan Yesus datang. Kalau kamu menyembah Tuhan Allahmu, Bapa di surga, harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan ritual lagi, dibalikin lagi ke mula-mula. Ya, jadi hidup kita ini sebenarnya tujuannya itu adalah kembali ke mula-mula. Tujuan mula-mula manusia diciptakan itu untuk apa sih? Gitu. Seperti Adam mula-mula sebenarnya. Tapi jangan jatuh dalam dosa. Terus bertumbuh semakin sempurna, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita itu mantep. Nggak ada ritual-ritualan. Ya. Doa setiap pagi, bukan ritual itu. Itu kita bersekutu bersama-sama
memuji Tuhan. Makanya saya berkata dalam doa pagi kan, kalau saudara nggak bisa bangun jam 5, nggak masalah. Karena nggak enak badan misalnya, atau nggak bisa bangun gitu. Jam 6 menghadap Tuhan. Masih bisa di-play kan di YouTube. Ada yang ngomong gini, itu tapi nggak real time Pak. Real time atau tidak sama aja. Kamu mau menghadap Tuhan kok pakai real time segala. Aneh. Lagi pula jam 5 di Jakarta, di Amerika jam berapa? Jam 5 sore. Gimana? Gimana jelasinya? Harus jam 5? Ya enggak lah. Setiap saat bahkan. Doa itu setiap saat, saudara. Tubuh kita, bait Allah, Roh Kudus ada. Ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Setiap saat kita ada di hadirat Tuhan itu sebenarnya. Doa pagi, renungan malam itu kan latihan. Latihan supaya orang lama-lama biasa. Oh iya ya Tuhan. Akhirnya ngerti juga. Akhirnya dari surga Bapak gini, akhirnya kamu mengerti ya. Gitu. Banyak orang gak ngerti. Ya, gitu loh saudara. Jadi ini luar biasa loh. Nanti dibuat pedoman untuk GMM suatu hari jadi itu. Kalau orang mau jadi anggota GMM, ini ikuti. Ya, sesuai Alkitab saja. Kalau saudara ada masukan, silakan kasih masukan. Kalau kita bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Roh Allah tinggal, kita pasti nggak berani macam-macam loh. Pasti semangatnya, rohnya menyala-nyala terus, pasti. Jam berapapun. Kadang-kadang tubuh kita capek banget ya, karena udah sana sini. Tapi semangatnya itu tidak bisa padam loh. Bangun kita. Bangun. Cuci muka dan sebagainya. Seger. Waduh, saudara. Coba dialami. Yang pasti kalau kita semangat, sehat banget. Pasti. Loyo gitu. Oh loyo ya nggak sehat lah. Kalau semangat pasti sehat juga. Jasmani rohani. Amin semua. Ini penjelasan singkatnya pilar kedua. Bahwa yang dimaksud bait Allah itu sebenarnya diri kita ini. Tubuh kita ini. Melalui sejarah panjang bahwa rumah Allah itu pertamanya kemah, ya kan, yang dibangun oleh zamannya Musa. Kemudian tabernakel. Kemudian berikutnya jadi bait Allah. Tadinya tabernakel itu berpindah-pindah, nomaden. Kemudian jadi bait Allah yang tetap di Yerusalem. Kemudian hancur, dibiarkan hancur. Harus dibiarkan hancur, kenapa? Supaya kau tidak memberhalakan ini, gedung ini. Kenapa? Tuhan mau ajarin, kamu bait Allahnya. Nanti di surga ada nggak gedung bait Allah? Nggak ada. Yang ada hadirat Allah sendiri. Bait Allahnya itu surga itu bait Allah. Di mana kerajaan surga ada di sana. Ya. Hari ini kita sebenarnya menjadi bagian dalam laskar kerajaan surga. Cuma sebagian belum sadar, sebagian seperempat sadar, sebagian mungkin teorinya sudah tahu, prakteknya susah banget. Ya nggak apa-apa, asal kita gandengan tangan sama-sama, ayo, sama-sama gitu loh. Saudara kalau mengerti ya kebenaran ini ya, nggak banyak pertanyaan, fokus ke depan pasti. Diomelin orang nggak pengaruh, yang penting aku urusannya sama Tuhan. Apa urusannya sama orang-orang ini? Nggak ada. Karena roh Allah dalam diriku. Pemerintahan surga ada dalam diri kita, saudara. Kalau kita menyadari hal ini, nggak mungkin kita buat dosa, terus mengeluh ini, mengeluh itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gambar rumah itu, bait itu, menggambarkan bahwa kita itu keluarga di dalamnya itu. Rumah itu tempatnya keluarga. Dalam hal ini keluarga Allah. Rumah Allah kan. Berarti kita ada dalam keluarga Allah dan kita keluarganya, anggota keluarga Allah. Semua ini koheren loh saudara. Koheren itu, nah yang belum pernah dengar 7 natur kebenaran harus dengar.
Supaya kalau kita ngomong nyambung kan. Itu koheren loh, banget koheren. Padahal kita awalnya nggak disengaja loh. Ya, nggak disengaja. Kan pilar pertama itu juga dapat, 2-3-nya belum tahu, sekarang udah tahu 2-3-nya. Tinggal dieksplor lebih lanjut, dikomunikasikan lebih lanjut. Supaya kita semua, khususnya para pelayan Tuhan, mengenakan nilai-nilai kebenaran yang ada di kita ini, supaya sama spiritnya. Ya, itu. Saya kalau dengerin lagu-lagu rohani ya, bagus-bagus banget. Mantep. Ya, tapi jangan cuma lagu dong. Beneran dihidupi. Ya, mesti dihidupi. Impartasi kan sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali, saudara. Para pelayan Tuhan wajib ikut impartasi, doa seperti ini. Supaya komunikasi nilai-nilai ini sampai. Ya. Tapi istimewanya, jemaat pun kita izinkan mendengarkan. Supaya jemaat juga bisa jadi pelayan Tuhan di tempatnya masing-masing. Di rumah, di kantor, sebagai apapun. Mantap itu. Mantap. Ini gerakan yang begini ini jarang. Khotbah dan sebagainya itu sarana untuk mengimpartasikan, bukan menjelaskan teori, bukan. Bukan hanya menjelaskan firman, bukan. Impartasi spirit. Karena kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran saja, bukan teori doang. Dalam roh dan kebenaran. Hidup kita harus benar-benar. Saudara, kalau jadi anggota GMM ya, ingat ya, tidak ada strata yang membedakan. Fungsi aja kita beda. Di hadapan Tuhan kita sama. Tubuhnya bait Allah, tubuh kita itu. Memangnya ada bait Allah yang kurus gini terus ada yang besar? Gak ada. Semua sama. Katakan amin. Nah, mantap. Bedanya yang masih muda mungkin belum berpengalaman. Nah, yang sudah usia pengalamannya lebih banyak. Ya kan? Apalagi yang sudah banyak bikin salah. Harusnya kita sekarang jadi, iya ya, aku dulu kok begitu ya Tuhan. Ampun Tuhan, ke depan tidak akan kubuat lagi. Aku mau belajar sama-sama di sini Tuhan. Di sini enak ini, masih kecil kawanannya, persekutuannya, jadi gampang komunikasinya, terbuka. Mau ketemu gembala juga gampang, ya kan? Gak ada bodyguard di kiri kanan saya. Gak perlu, karena kita dijagai oleh Tuhan. Ya, nah makanya saudara, saya tadi itu mendengarkan lagu yang itu, selain kau tiada yang lain. Wah, itu mantap sekali loh kalimatnya. Ya, mestinya kita begitu tuh. Tuhan berkenan ada dalam diri kita. Padahal orang dunia mau cari Tuhan. Lah kita Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Kurang apa lagi? Kalau kita tidak cinta Tuhan, memang perlu dicoret dari kitab kehidupan. Sebab Tuhan sudah menunjukkan cintanya itu luar biasa. Dengan segala cara. Dengan segala cara. Makanya suatu hari ya, sebentar lagi kan nanti jam 9 ada seminar 7 natur kebenaran. Nanti sekali lagi, setelah itu mungkin habis, dilanjutkan seri nama Tuhan. Nanti kalau nama Tuhan habis, masih banyak kebenaran tuh. Saya kepikir ada itu tuh, seminar khusus tanda tangan Allah. Sebenarnya Tuhan kita itu tanda tangan di semua ciptaannya tuh. Nanti bisa kita lihat. Kalau kita sampai tidak mengasihi Dia, aduh memang pantas binasa. Amin ya saudara ya. Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya.
Saudara harus mulai latihan mulai sekarang. Yang tidak suka nyanyi minimal dalam hati. Ya kalau di rumah ya jangan dalam hati lah. Kalau di rumah masuk ke kamar mandi biar bagus suaranya. Ya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ingat baik-baik ya. Nanti difoto pakai handphone. Ini. Difoto ya. Supaya setiap saat kalau lagi ada di mana dibuka. Oh iya ya. Itu ingat. Gampang ingatnya. Ya, penjelasannya sederhana. Kenapa mula-mula? Pilar keduanya. Tubuh kita bait Allah. Oleh sebab itu ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Dicatat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dicatat baik-baik itu. Itu intinya. Persembahan yang benar itu bukan cuman persepuluhan itu, nothing itu 10% itu. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan berkenan hadir dalam diri kita. Hidup dalam diri kita, menemani kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Supaya hidup kita efektif sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Efektif kemanapun kita pergi. Bapak Ibu yang bukan tugas di gereja, itu pun pelayan Tuhan. Jangan sampai tidak menjadi pelayan Tuhan. Orang yang bukan pelayan Tuhan artinya pelayan setan dia. Kita semua harus jadi pelayan Tuhan. Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada pengumuman atau apa ya? Ada? Oh silakan. Bapak Ibu, impartasi spirit kita tanggal 25, 2 minggu lagi, hari Sabtu jam 7 pagi di tempat ini. Sebentar ada seminar 7 natur kebenaran dari jam 9 sampai jam 12. Dan besok ibadah raya jam 8, ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua jam 10.30. Itu saja Bapak Ibu, memberkati. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu turun atas kami. Terima kasih, ajar kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang efektif Tuhan. Di sisa umur hidup kami ini. Terima kasih kalau Engkau berkenan kepada gereja mula-mula. Milik-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita belajar. Bapa di surga, curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala karunia yang datang dari Tuhan. Untuk menjadikan kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.
Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.